Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu, kami berada bersama dengan Bapak Ibu yang sedang menunggu di Poli Lantai 3 Gedung Baru Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Maidia dari tim promosi kesehatan rumah sakit. Dan di samping saya ada narasumber kita pada acara Bincang Sehat, yaitu Dr. Indah Latifah. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Maidia. Sehat ya dokter? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan mengadakan sesi bincang sehat Bapak Ibu. Jadi kayak sharing atau berbagi informasi mengenai kesehatan, tidak hanya mengenai kesehatan mata saja. Untuk topik pada pagi hari ini yaitu mengenai Hari Tanpa Tembakau Sedunia ya dok ya. Iya betul. Kira-kira diperingati setiap tanggal berapa itu dok? 31 Mei mungkin ya dok ya? 31 Mei tapi perbincangannya mundur ya. Perbincangannya Jadinya mungkin apa-apa agak ya, mundur. ya. Di tanggal 10 Juni 2026. Tapi ini Iya. masih relate kok dok. Masih relate ya, berhubungan sama kehidupan sehari-hari. Betul, masih berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Apalagi khususnya di Indonesia ini ya dok ya. Ya betul, ternyata di Indonesia itu banyak yang masih merokok masyarakatnya. Ada peringkatnya nanti Indonesia atau Asia di presentasi saya ya. Baik, kalau perkembangannya sendiri dok, perokok di Indonesia itu seperti apa sih dok? Perokok di Indonesia itu ternyata gak cuma di orang-orang yang sudah dewasa ya Mbak ya, ternyata ditemukan data itu sudah dari anak remaja atau bahkan ada beberapa yang anak kecil yang juga sudah merokok. Akhirnya karena onsetnya itu sudah sangat terlalu dini, berkelanjutan sampai dewasa, sehingga dampak dari merokoknya itu juga mulai meluas dan lebih berat. Gitu. Jadi mulai terpaparnya ibaratnya dari usia dini begitu ya dok ya? Iya betul. Kalau perkembangan datanya seperti apa itu dok? Jelaskan ya. Jadi ini untuk Indonesia sendiri ternyata merokoknya ini sudah 38, total 38,7% ya. Ternyata paling banyak itu 75%-nya untuk laki-laki, yang perempuan itu 3%. Ternyata juga banyak ada yang perempuan ya. 70.000 itu orang Indonesia adalah perokok. Nah, ini ya perokok berdasarkan gender seperti ini. Sampai ada jemaah haji Indonesia itu yang juga merokok ya, ditemukan di hotel. Saking ediknya itu ya. Nah ini berdasarkan usia. Ya ternyata paling banyak itu memang pada usia dewasa 25 sampai 44 tahun. Tetapi ternyata ada yang dimulai dari umur 15 tahun itu juga sudah ada. Nah ini paling banyak ternyata remaja ya 15 sampai 19 itu semakin banyak mulai merajalela di usia produktif dewasa muda. 10 sampai 14 tahun juga sudah ada. Kemudian diikuti usia 20 sampai 24 tahun dan seterusnya. Semakin tua juga semakin ada, tapi tidak sebanyak yang usia muda. Ini sebenarnya bahaya ya, karena pada generasi Indonesia usia muda itu sudah merokok pasti akan menimbulkan dampak yang lebih parah, baik itu dari segi kesehatan maupun segi yang lainnya, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Tuh, anak-anak udah jago ngerokok. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah terpapar konten mengenai anak yang sudah merokok gitu ya dok ya, di usia yang mungkin masih 5 tahun mungkin atau 7 tahun. Iya ada. SD ada yang ngerokok, SMP ada yang ngerokok. Jadi ya sudah kita, makanya kenapa ada hari tanpa tembakau sedunia itu, karena memang akibat yang ditimbulkan oleh rokok itu sudah sangat luar biasa, baik secara individu dan juga di keluarga ataupun masyarakat. Karena dampaknya itu tidak hanya 1-2 tahun, ternyata sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu ada efek yang ditimbulkan dari bahaya merokok. Seperti itu Mbak Mei. Tentunya bahaya sekali ya dok merokok, meskipun kelihatannya mungkin sepele, terus sering berada di kehidupan sehari-hari kita. Bahayanya itu dalam tubuh kita itu seperti apa sih dok merokok? Ya tentunya merokok itu kan kita menghirup dan memasukkan zat-zat kimia
ke dalam badan kita secara terus-menerus dan sehari bisa lebih dari 2 kali. Kematiannya aja ada sekitar 300.000 per jiwa per tahun yang diakibatkan oleh bahaya rokok. Bahaya merokok itu macam-macam. Ada yang disebabkan paru, dari paru itu batuk. Pasti gejala pertama itu batuk-batuk dan batuknya itu enggak sebentar. Batuk kronis artinya lebih dari 1 minggu bisa sampai berbulan-bulan. Kemudian juga bisa memicu asma. PPOK itu gangguan paru kronis yang disebabkan karena kemampuan mengembang paru tidak sesuai fungsi secara normal ya. Jadi sudah kaku gitu ya. Kemudian ada juga kanker paru-paru. Kemudian jantung bisa menimbulkan serangan jantung, tekanan darah tinggi atau penyakit jantung koroner. Kemudian otak juga bisa memicu terjadinya resiko stroke. Ini berkaitan dengan pembuluh darah yang tekanan pembuluh darah yang tinggi ya, hipertensi. Kemudian gigi tentunya bisa menimbulkan gigi kuning, bau mulut dan kanker mulut itu juga bisa karena zat-zat radian dari rokok. Kalau efek merokok sendiri, Ya. oh ya baik. Nah, paru-paru normal seperti ini ternyata kanker paru-paru diakibatkan rokok itu seperti ini. Jadi sangat berbeda jauh. Ya, jadi saking bahasanya karena beratnya komplikasi atau akibat yang ditimbulkan dari rokok itu makanya harus kita berbagi sharing ya untuk ya sekali lagi memperingatkan atau mengingatkan bahwa merokok itu betul-betul ada. Ini contoh-contoh gangguan dari gigi dan mulut ya. Kuning, ada gangguan dari giginya juga sama bau mulut. Sampai perusahaan rokok pun itu sebagai antisipasinya menyediakan gambar akibat bahaya rokok di kotak rokok itu sendiri. Ya, tapi tetap aja tidak menghiraukan tidak gitu menghentikan perokok yang ada. Yaitu semua kembali ke diri masing-masing ya. Betul. Ternyata efek merokok itu juga pengaruh kepada kesehatan mata, yaitu katarak, artinya dia meningkatkan resiko terjadinya katarak lebih cepat. Kemudian ada glaukoma juga bisa juga bisa dipengaruhi oleh rokok ataupun asap rokok. Kemudian juga bisa sindrom mata kering dan juga bisa mempengaruhi retina. Jadi merokok di sini baik itu perokok aktif atau pasif itu pasti memiliki dampak pada kesehatan kita, salah satunya dari mata. Seperti itu. Jadi kalau yang sekarang itu kan seperti kalau misalnya ada rokok, ada vape gitu ya dok. Sebetulnya kalau misalnya selentingan-selentingan itu vape itu kayaknya tidak lebih berbahaya. Apakah benar seperti itu dok? Oh tentu tidak. Ternyata vape itu sama bahayanya dengan rokok ya. Justru banyak kan ya sudah tidak ngerokok beralih ke vape. Ternyata itu bukan jalan keluar, sama kayak keluar dari lubang buaya masuk ke lubang singa ya. Ternyata juga ada cairan kimia yang masuk ke dalam badan ya. Sama aja sih sebenarnya, rokok sama vape itu sama-sama berakibat fatal pada kesehatan kita, terutama paru-paru seperti itu. Jadi bukan jalan alternatif, tapi ya tetap sama aja. Makanya kan ada juga sekarang yang lagi viral itu vape yang mengandung zat seperti psikotropika, jadi membuat ketergantungan kayak obat-obat terlarang jadinya. Jadi tetap tidak boleh gitu ya. Nah pengaruhnya juga sama, ke mata, ke paru-paru, ke jantung juga bisa menyebabkan keracunan. Seperti itu. Jadi itu vape dan rokok sama-sama memiliki resiko yang sama ya dok ya terhadap gangguan kesehatan. Iya betul. Jadi tidak ada perbedaan antara rokok dan vape karena semuanya itu memasukkan baik itu secara inhalasi menghirup atau dengan menggunakan rokok itu sendiri ya, baik dari secara langsung maupun secara pasif itu juga memiliki dampak besar ke kesehatan kita. Seperti itu. Baik. Kalau tadi kan dokter di datanya itu sempat bilang kalau usia pertama kali merokok itu usia sekitar SMP, SMA 15 sampai 19 tahun gitu ya dok ya.
Mengapa sih dok itu bisa terjadi di usia Oke. seperti itu? Itu termasuk ke kenakalan remaja. Berarti pada anak-anak selain semua kesehatan baik itu secara jasmani atau rohani itu semuanya bermula kepada di rumah. Ya dari di rumah artinya dari lingkungan keluarga. Ternyata ketika di rumah sudah dijaga dan juga sudah diberikan aturan yang sesuai dengan usia, tapi tidak lupa juga ada pengaruh dari lingkungan sosial ya. Lingkungan itu berarti dari teman sepermainan, dari lingkungan sekolah, tidak menutup kemungkinan mendapatkan pengaruh dari teman-teman sekitar. Yaitu pentingnya memang selain memperkuat kesehatan dan aturan di dalam rumah, itu juga harus memperhatikan lingkungan dari anak-anak kita, terutama remaja ya, karena memang daya eksplornya dan rasa ingin tahunya kan jauh lebih tinggi dan merasa sudah besar, jadi merasa waktunya mencoba ini dan itu sebenarnya tidak. Jadi harus tetap ada pengawasan ya, pengawasan dari orang tua khususnya dan juga keluarga seperti itu. Apalagi kalau remaja itu sering ikut-ikutan ya dok ya. Kalau temannya Iya. berbuat seperti ini, aku juga pengen nyoba, aku nggak pengen ketinggalan zaman seperti itu ya dok ya. Iya betul, coba-coba. Biasanya kan anak remaja itu jatuhnya kan coba-coba ya. Tapi ya itu kita sebagai orang tua atau sebagai keluarga harus menanamkan seperti ini loh bahaya merokok. Kenapa nggak boleh? Alasannya apa? Dan sebaiknya dialihkan menyibukkan diri di waktu yang lebih bermanfaat, misalkan mengikuti ekstrakurikuler olahraga atau perlombaan yang lainnya seperti itu. Kegiatan-kegiatan fisik atau mungkin misalnya suka menulis, membaca, Ya bisa boleh. diarahkan ke situ ya dok ya. Iya, jadi diarahkan ke kegiatan yang lebih bermanfaat atau juga lebih terbuka ya. Jadi ketika orang tua itu tidak langsung menghakimi tapi lebih sharing sehingga ketika anak itu tidak ada batasan antara orang tua atau anak, jadi merasa lebih bebas atau leluasa untuk menceritakan semuanya. Jadi tidak ada yang ditutupi sehingga membantu perkembangan sosial dari si anak. Seperti itu. Baik dok, mungkin Oke, selanjutnya. Nah ini kalau dari gangguan kesehatan baik vape atau rokok itu kan juga pasti pengaruh ke paru-paru dan juga jantung ya. Kalau ini gambaran dari gangguan paru yang disebabkan pada pengguna vape. Nah ya. Ini kalau dari sini jadi industri rokok dan bagaimana industri itu mempengaruhi kita. Jadi ya itu tadi itu tetap memasang gambar yang menakutkan, tapi tetap tidak menghentikan produksinya dan makin menambah variasinya dan juga strategi pemasarannya ya, yang cukup hebat. Maksudnya disediakan di toko-toko dari toko kelontong mungkin ya, ada toko kayak kelontong, minimarket, betul, minimarket. swalayan. Jadi di semua tempat itu ada. Jadi ya tetap aja meskipun dia ada gambar yang menakutkan tidak mengurangi pengguna rokok itu sendiri. Ya betul. Jadi hari tanpa tembakau sedunia itu diperingati tanggal 31 Mei. Itu sedunia. Berarti karena efeknya yang sangat-sangat mempengaruhi Tidak hanya parsial di Indonesia, tapi tidak hanya di warga negara Indonesia, ternyata juga di warga negara yang lain. Makanya ada hari yang memperingati hari tanpa tembakau, yaitu 31 Mei. Seperti itu. Nah, targetnya itu biasanya anak-anak muda itu ya Mbak, yang tadi Mbak Mei sebutkan ya. Ya seperti yang kita bahas tadi, ada kepo, peer pressure, terus kurang memahami bahaya rokok, sehingga target dari industri itu sendiri yaitu anak muda itu sendiri. Mulai dari kemasan menarik ini ya, strategi industri rokok tadi, kemasan yang menarik, ada juga yang mulai ada yang rasa-rasa ya, berbagai rasa yang disediakan. Kemudian ada promosinya mulai media sosial dan juga ada selintingan-selintingan atau kata-kata promosi yang secara implisit itu menurunkan bahaya rokok. Sebenarnya tidak, tetap saja sama-sama bahaya. Ya, ini kata-kata mutiara. Cigarette is a pitch of tobacco rolled in paper with fire and one and full at the others, gitu ya. Nah, terus bagaimana cara menghentikannya? Mungkin ada yang tahu, Mbak Mei tahu nggak cara menghentikannya?
Mungkin ya dok ya, karena mungkin merokok kan dari mulut ya dok. Mungkin salah satunya dengan mengunyah permen mungkin, atau ada yang lainnya dok. Ya, jadi yang pertama kita harus mengedukasi dulu. Artinya edukasi itu memberikan pemahaman bahaya dari rokok itu sendiri, kandungannya itu apa, kemudian efek jangka panjangnya ke kita, baik secara kita sebagai perokok aktif atau perokok pasif itu seperti apa gitu ya. Terus yang kedua ada role model. Role model itu artinya sebaiknya dari keluarga itu bapak ya, khususnya figur bapak itu mencontohkan contoh baik ke anaknya, ya, salah satunya tidak merokok seperti itu. Kemudian yang ketiga lingkungan tanpa rokok, jadi membiasakan lingkungan dimulai dari rumah itu bebas rokok. Kemudian memastikan dari sekolah atau bisa meminta tolong ke guru atau ke pihak sekolah apakah sekolah ini termasuk kawasan bebas rokok atau tidak gitu. Kemudian komunikasi, kembali lagi ke komunikasi ya. Ketika tidak ada rasa penghakiman antara orang tua dan anak, insya Allah itu si anak akan merasa lebih leluasa dan tidak ada rasa menutupi antara anak dan orang tua. Jadi bisa menjadikan orang tuanya itu teman sendiri, sehingga komunikasi antara anak ke orang tua itu juga baik seperti itu. Jadi kayak apa-apa bisa dikomunikasikan kepada orang tua. Jadi tidak ada yang disembunyikan dari si anak itu ya dok ya. Ya betul. Ada juga beberapa cara. Yang pertama mungkin memang sudah niat ya, dari semua itu dimulai dari diri sendiri. Jadi ketika kita sudah niat mungkin kita bisa membantu membuatkan catatan atau aplikasi sebagai aplikasi untuk suatu catatan kecil atau notes gitu ya. Bahwa sudah berhenti merokok berapa hari. Jadi itu bisa diapresiasi lebih baik lagi dari pihak keluarga. Kemudian bisa memperbanyak buah dan sayur, kemudian bisa mencari support dari keluarga atau teman juga. Seperti kata Mbak Mei bilang, bisa mengurangi dengan mengunyah permen atau permen karet gitu ya. Dan juga bisa perbanyak olahraga dan mulai menginisiasi membuat uang yang biasanya dibuat untuk rokok dialihkan untuk ditabung gitu aja. Jadi sebagai banyak tabungannya gitu ya. Nah ini akibat kalau misalkan dampak kita menghentikan atau berhenti merokok, itu mulai bernafas dari paru-paru, pasti nafasnya lebih baik, lebih segar dan lebih enteng gitu ya. Dari penampilan juga pasti berpengaruh, mulai dari tadi kan ada gangguan area mulut sama gigi, pasti jauh berubah ya, baik itu dari bau mulut, terus dia warna gigi juga mulai kembali memutih gitu ya. Kemudian juga otomatis ketika satu orang berhenti merokok di rumah kita, pasti paparan asapnya juga akan berkurang. Hal ini secara tidak langsung melindungi anggota keluarga yang lainnya seperti itu. Dari dana juga semakin lebih hemat karena bisa disimpan atau ditabung, dan badannya performa termasuk juga pasti akan berubah, akan menjadi lebih baik dan lebih kuat dan sehat seperti Jadi itu. lebih fit, lebih enteng mungkin ya dok ya. Ya betul. Wah ini ya gambar-gambar banyak sekali, ternyata manfaat untuk berhenti merokok itu banyak loh. Bisa Ini beli. ilustrasi ya dok ya. Iya, karena karena nggak kerasa tuh uang untuk merokok tuh ternyata besar loh ya. Ternyata kalau diakumulasi itu besar. Misalkan itu ditabungkan atau dialihkan ke barang-barang yang lebih bermanfaat, pasti lebih ada yang dihasilkan seperti itu ya. Jadi harus menghentikan asap rokok sebelum asap rokok yang membunuh kita. Bunuhmu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi Mbak Mai? Ya. Mungkin kita coba sharing atau mungkin ada dari audiens ada yang ingin bertanya, mungkin ada ya. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman mungkin Bapak Ibu terkait dengan rokok, atau mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Dokter Indah. Ada souvenir kecil-kecilan dok. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin berbagi informasi atau ingin bertanya terkait dengan rokok atau peringatan Hari Anti Tembakau 2026. Udah sebenarnya rokoknya familiar ya di masyarakat. Sebenarnya kembali lagi ke pribadi masing-masing bagaimana cara menghentikan atau mengurangi penggunaan rokok seperti itu ya Mbak Mai.
Jadi mungkin butuh tekad yang sangat kuat ya. Iya, Kenapa karena aku itu harus berhenti merokok? Ya. iya, karena itu memang nggak mudah. Kan pasti orang merokok itu sudah bertahun-tahun dan merubah kebiasaan yang sudah bertahun-tahun tuh butuh effort yang besar memang. Jadi ya memang tidak perlu terburu-buru, cukup step by step. Yang penting konsisten seperti itu. Mungkin tidak yang dari eh, satu bungkus jadi tidak sama sekali, mungkin dikurangi perlahan begitu ya dok ya. Iya betul, perlahan-lahan tapi pasti. Mm-mm. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya mungkin atau ada yang ingin sharing berbagi pengalaman mengenai rokok? Wah ini sepertinya penjelasan Dokter Indah dari bahaya rokok sendiri itu apa, kemudian bisa menyerang, bisa dari usia berapa aja sampai terkait dengan bahaya kesehatan seluruh tubuh sampai khususnya mata itu sangat lengkap dok. Iya, alhamdulillah mungkin Bapak Ibu di sini sudah aware ya sama bahaya merokok, jadi sudah tinggal aplikasi ke kehidupan sehari-hari. Ya semoga sharingan kita hari ini bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua dan bisa mengurangi bahaya asap rokok di lingkungan kita. Itu aja sih ya Mbak Maya. Baik, terima kasih Dokter Indah atas kehadirannya pada acara Bincang Sehat kali ini. Bapak Ibu terima kasih. Sambil Bapak Ibu mendengarkan, sambil Bapak Ibu menunggu, mungkin sambil mendengarkan, semoga materi kali ini memberikan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.